Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek yang kali ini itu kita bakal belajar tentang bagaimana cara menggambar di 3D SketchUp yang rapi dan teratur. Ya, jadi ini sangat berguna untuk kalian atau untuk teman-teman ketika misalnya kalian membuat sebuah objek yang kompleks atau modeling yang kompleks akan memudahkan kalian melakukan misalnya presentasi. Terus editing ya, editing modeling atau editing satu objek tanpa mengganggu objek yang lainnya. Nah, sampai sini paham kan ya? Terus kalian juga bisa memudahkan untuk menghilangkan satu atau dua objek tanpa harus menghilangkan objek yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini sudah ada modeling SketchUp dan ini juga termasuk desain saya sendiri, rumah tropis. Selanjutnya kalian bisa perhatikan saat saya mengklik objek-objek tertentu yang ada di modeling ini. Set ya, saya sudah klik ini, terus saya klik ini, terus saya klik ini lagi dan ini dan ini. Ya. Terus kaca ya, kaca ini. Nah, kalian bisa perhatikan ya, setiap objek yang saya klik itu pasti di grup. Nah, saya cuman pengen memberitahu ke kalian bahwa betapa pentingnya saat kalian modeling objek atau membuat objek itu harus kalian grup per objek. Jadi kalau seandainya objek tersebut berbeda dengan objek yang selanjutnya, itu harus kalian grup. Simpelnya seperti ini. Kalian pengen ngedit yang ini, tapi di sini tidak tergrup ya. Untuk besi-besinya ini tidak digrup dan ini juga tidak digrup. Tergabunglah dalam satu objek atau dalam satu komponen gitu. Nah, saat kalian pengen ngedit yang ini, itu bakal keganggu ya, bakal keganggu atau kalian pengen hapus yang ini ya. Dan ini mungkin bakal terhapus, bidang-bidang yang ini bakal terhapus kalau misalnya kalian tidak pisah gitu. Oke, contohnya kita beri contoh sederhana aja. Kita bakal buat bidang L ya, bidang L seperti ini. Nah, saya pengen buat bidang L seperti ini. Bentar. Resurface. Nah, ini resurface ini untuk membuat tampak depan ya, tampak depan dari sebuah bidang. Nah, oke, dan kita hapus ini. Nah, untuk letter L ini, bidang L ini, kalau misalnya pengen ngedit yang ini atau pengen hapus yang ini aja gitu kan, pengen hapus yang ini, kita hapus, bakal keganggu yang ini, ya, bakal keganggu yang ini. Dan ini juga bakal keganggu, ya. Jadi banyak objek yang keganggu, padahal kita cuma mau ulik-ulik yang ini atau cuma mau ngedit-ngedit yang ini. Terus solusi yang kedua adalah kita pisah bidangnya ya. Kita pisah bidangnya antara ini dan ini, tapi tidak di grup ya. Oke, itu bisa jadi solusi juga untuk bagi yang pemula gitu. Nah, kita bisa pisah seperti ini bidangnya, terus kita hapus ini. Dan ini nggak bakal keganggu kan ya. Nah, ini nggak bakal hilang. Tapi masalahnya adalah ketika kalian pengen memindahkan objek ini. Oke, kalian klik dua kali itu bakal ke apa ya, ke seleksi dengan objek yang ini, padahal kalian cuman mau pindahin objek yang ini. Oke, dan muncul lagi misalnya solusi kita blok aja. Nah, kita blok aja ini karena ini yang mau dipindahin kan ya. Terus kita apa ya, M ya, kita shortcut M, terus klik, terus kontrol. Nah, pindahkan ke sini. Apa yang terjadi? Ada satu bidang yang cacat, walaupun sebenarnya mudah untuk memperbaiki bidang yang cacat seperti ini. Kalian tinggal tarik garis aja, selesai ya. Tapi ini cuman objek yang sederhana ya. Ini adalah objek yang paling sederhana yang kita buat di contoh kali ini gitu. Bayangin kalau misalnya objeknya seperti ini. Kalau ini sih material ya. Nah, bayangin objeknya seperti ini, banyak garis-garisnya, terus yang ini, terus apalagi yang ini ya, banyak pembaginya antara kaca, kusen, selanjutnya ini juga ya, jendela dan seterusnya dengan dinding. Nah, akan ribet jadinya ya, akan memperlama proses kerja kalian yang tadinya kerjanya cuma beberapa menit doang untuk mengedit satu objek, ternyata jadi kerja 2 kali atau jadi kerja lama karena
objek yang di sebelahnya pada saat kalian edit itu keganggu gitu. Ketika misalnya kalian tidak make group ya. Jadi seperti itu pentingnya untuk kalian grup sebuah objek yang akan kalian buat ya, untuk memisahkan ya antara grup satu dan grup yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah buat layer ya. Setelah semua objek yang sudah kalian buat atau yang sudah kalian modeling itu kalian buat layer, atau bisa juga sebenarnya buat layer di awal ya, buat layer di awal atau setelah selesai modeling kalian buat layer juga nggak masalah, tergantung bagaimana cara kalian nyaman dalam menggambar ya. Nah, di sini ada yang namanya text, option text. Kalau di apa ya, di SketchUp 2018 atau 2017 itu masih layer namanya. Nah, sekarang sudah berubah jadi teks. Oke, di sini terbagi-bagi ya. Nah, untuk membuat layer ini kalian tinggal add text, taruh aja namanya ya, taruh aja misalnya mobil dan segala macam, atau terserah kalian, tergantung kalian mau menamainya apa gitu. Tapi ada bagusnya kalian menamakan layer ini sesuai objeknya. Oke, jadi itu catatan buat kalian ya. Kita delete dulu. Nah, di sini saya sudah buat semua ya. Ada teras, ada pohon, pintu, peneduh, pagar, pagar 2 ya, pagar 1, ornamen, mobil, lantai 1, lantai 2, atap dan seterusnya. Jadi sudah terdapat beberapa layer yang sudah saya masukkan ke dalam sini. Nah, sebelum itu saya pengen ngejelasin dulu bagaimana cara memasukkan objek ke dalam layer. Oke. Jadi seperti ini. Misalnya buat objek ini ya, terus kita make group lagi, terus kita teks, tulis aja garis. Nah, setelah kita tulis garis, kita klik objeknya ini. Sesudah kalian klik objeknya ini, kalian tinggal di sini, di atas ini kalian klik ya, terus kalian cari garis. Mana sih garis? Nah, ini udah masuk ke dalam layer garis. Saat kalian hilangkan, set. Nah, jadi hilang gitu. Jadi perbedaannya layer sama hide ya. Kalau misalnya mau meng-hide objek itu akan ribet juga ya. Jadi harus memang di layer. Oke, kita hapus dulu objek garis ini sama teksnya ya. Kita hapus dulu, terus ini juga dihapus. Jadi fungsi layer itu adalah untuk mempermudah kalian ketika misalnya kalian pengen menghilangkan satu objek tanpa harus menghilangkan objek yang lainnya. Oke, jadi misalnya saya pengen menghilangkan objek ini gitu. Kita hide. Terus saya pengen modeling kan ya. Modeling di dalam sini berarti kita harus hide yang tadi itu kan. Nah, setelah itu kita pengen lagi ngedit bagian sininya ya. Kita hide juga. Nah, setelah kita hide, kita edit ya. Terserah kalian mau melakukan editing apa gitu kan. Nah, kita mau munculin yang ini. Kita mau munculin yang ini. Yang ini nggak usah dimunculin gitu. Itu bakal ribet karena nggak bakal bisa kita munculin yang ini aja. Pasti bakal kemuncul juga dengan yang ini. Nah, kita mau munculin yang last nih, unhide ya. Last gitu, akan muncul semua, padahal tadinya kita cuman pengen munculin yang ini doang, yang ini tetap di hide gitu. Repot kan ya, bakal ribet. Terus gunanya layer ini untuk membuat persentase ya, persentase ke klien pada saat pembagian pembagian fungsi gitu. Pembagian fungsi bangunan bisa, fungsi desain bisa, terus pembagian fungsi ruangan bisa. Kalau misalnya kalian buat beberapa layer ya, misalnya ruang keluarga, layarnya layer 1, kamar tidur layer 2 gitu kan. Jadi terpisah-pisah dan itu enak banget kalau pada saat kalian persentase gitu. Jadi kalian tinggal hilang-hilangin aja atau tinggal nonaktifin ini layar-layarnya dan kalian bisa fokuskan ke objek atau ruangan yang pengen kalian jelasin gitu. Nah, saya bakal perlihatkan seperti ini. Misalnya saya nggak perlu nih, pohon-pohon ini saya nggak perlu. Jadi tinggal enak aja gitu, tinggal kita hilangin aja pohon. Oke? Nah, ini enak kan ya? Jadi udah nggak ada pohon-pohonnya. Terus saya pengen ngedit objek yang di dalam sini. Nah, tanpa harus saya hide seperti ini, klik di sini, itu kan ribet lagi. Kita tinggal cari aja pagar. Nah,
Setelah itu kita tinggal edit lagi. Terus setelah selesai tinggal munculin lagi pagarnya. Oke, sampai sini paham kan ya untuk teman-teman tentang kepraktisan ketika kita memisahkan memisahkan objek ya, objek yang kalian sudah grup ke dalam masing-masing layer yang sudah kalian bagi-bagi gitu. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Terus kita bakal hilangin satu-satu ya. Kita bakal hilangin satu-satu gitu. Ini juga akan memperingan SketchUp kalian. Kalian tidak butuh untuk memunculkan pohon. Kalian hilangkan aja pohonnya gitu. Walaupun tetap ada pohonnya. Nah, kalian pengen ngilangin atap bagian atasnya nih. Jadi saya tinggal cari aja atap atas ya. Di sini sudah dibuat layernya. Terus saya tinggal hilangin aja. Set. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk pakai hide seperti ini, terus klik lagi, itu kan ribet ya. Terus itu juga tidak efektif. Ketika misalnya kalian pengen memunculkan satu objek yang satu, terus objek yang satunya tetap hilang ya. Itu kan nggak bisa ya kalau misalnya di hide aja gitu, atau di hide seperti biasa. Dan itu bisa dilakukan pada saat kalian sudah mengelompokkan ke dalam layer. Terus ini nih, ini atap ya. Nah, ini tadi kan atap atas, terus ada yang namanya atap. Kita tinggal cari lagi atap di sini. Set. Hilang. Ya, jadi yang berada tinggal ini. Nah, terus kita pengen ngilangin dinding ya. Dindingnya nih, lantai 2. Mana lantai 2 di sini. Nah, enak kan ya? Jadi praktis banget, untuk presentasi juga enak gitu. Nah, lantai 2 kita hilangin, lantai 1 kita hilangin, terus landasan ini di sini ya, lantai ya. Terus jendela, kaca, garasi, mobil, ornamen, kita tinggal nonaktifkan aja gitu. Nah, setelah seperti ini kan bersih ya, bersih. Tinggal ini doang nih, tinggal setnya aja. Terus satu persatu, kalau misalnya kalian pengen menjelaskan lantai 1 seperti ini modelnya. Oke, lantai 1 tanpa harus memunculkan jendela. Nah, kalau pengen munculin jendela, munculin lagi gitu. Ya, jadi lebih praktis aja. Terus kita munculin lagi lantai 2 nih. Nah, setelah udah muncul lantai 2, kita munculin lagi landasan ya, landasan. Nah, ini udah terbentuk nih. Jadi seperti ini. Walaupun ini sebenarnya objek yang saya buat ya, atau yang saya sudah bagi-bagi ini kurang sempurna ya, saya bagi per layernya karena saya kerjanya kemarin itu buru-buru gitu. Jadi kurang sempurna, dan pembagian layernya pun ada beberapa yang keliru ya. Jadi tapi untuk sebagai gambaran seperti ini, atau sebagai penjelasan ke kalian bahwa pentingnya untuk menggrup sebuah objek dan pentingnya untuk memisahkan setiap objek ke dalam beberapa layer. Jadi itu poin intinya ya dari tutorial kali ini, atau dari penjelasan kali ini. Selanjutnya kita munculin lagi kaca, jendela, atap. Nah, muncul kan jendela, atap, terus atap atas, terus mobil, kita pengen adain mobil, terus ornamen. Di sini ornamen muncul satu persatu gitu. Terus di sini kalau dalam kalau dalam speednya misalnya kita hilangin semua, itu akan terlihat bagus. Apalagi kalau penyajian persentase ya. Apalagi kalau penyajian persentase itu bakal kelihatan keren sih. Nah, misalnya dari dari lantai 1, lantai 2, terus pagar, ornamen, muncul satu persatu gitu kan. Nah, kita pakai cepat aja tuh. Kita klik cepat aja. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Kalian bisa membuat juga video animasi pembentuk dari bawah ke atas ya, dengan menggunakan layer tadi. Itu. Jadi enak banget kan ya kalau misalnya kalian pakai layer, itu bakal rapi sih modeling kalian, bakal teratur juga pada saat kalian modeling. Kalian bisa merencanakan juga objek apa yang bakal kalian buat duluan. Jadi bukan langsung sekaligus kalian bentuk sebuah bidang terus kalian modeling tanpa kalian pisah-pisah. Itu akan mempersusah kalian nantinya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan saya. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini agar semakin berkembang.
dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini. Dan saya juga semakin semangat untuk membagikan konten-konten yang positif dan juga bermanfaat untuk teman-teman, terlebih lagi yang sedang kuliah di jurusan arsitektur maupun yang sudah tamat ataupun yang tertarik dengan 3D model. Oke, thank you. See you di next video berikutnya. Bye guys.